Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 23 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di After edisi terakhir, edisi 22 Agustus 2023. Cukup banyak, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham untuk pembahasan Yeftok malam ini. Kita langsung mulai saja ke durasi tidak terlalu panjang. Silahkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan juga yang sudah merasakan Yeftok ini bermanfaat, silahkan dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG menguat sesuai dengan prediksi di Yeftok kemarin, namun mentok di resist konsolidasi tepat sekali di sini. Ya, setelah menyentuh resist konsolidasi, balik. Ya, ini hal yang wajar karena memang ini adalah resist yang dijaga, dan IHSG itu kinerjanya memang konsolidasi sejak akhir tahun kemarin dan memang membutuhkan effort yang besar untuk merubah dari kondisi konsolidasi ini tentunya. Kenapa begitu ya? Tentunya saham-saham big caps harus dibuat naik juga. Dengan menaikkan saham-saham big caps tentu saja tidak murah gitu ya. Sedangkan saat ini market saya rasa sedang wait and see dan sebagainya, apalagi tahun depan adalah tahun politik juga. Tentu saja harus sangat berhati-hati dengan aturan-aturan seperti kemarin ada berita yang memang harus dipertimbangkan ya kalau kita mau masuk di saham blue chip, terutama saham bank. Kalau misalkan sekarang ini pemerintah akan mengintai ya tabungan gitu ya di bank. Nah, ini bagaimana efeknya saya belum tahu. Nanti tim intelijen yang akan melakukan analisis secara mendalam dan akan disampaikan tentunya untuk member peer dan peers bagaimana efeknya dan sebagainya. Apakah akan membuat efek negatif ke saham-saham bank dan sebagainya, itu sekarang ini yang menyebabkan market kok kenaikannya itu nanggung-nanggung gitu ya, karena memang konsolidasi secara teknikal dan juga secara kondisi saat ini memang masih wait and see seperti itu. Dan saya rasa IHSG belum menutup kemungkinan untuk dia bisa breakout. Kita berharap, tentu saja semua orang berharap IHSG ini naik gitu ya, atau uptrend lagi. Tapi sekarang ini seperti yang Anda lihat, IHSG masih terjebak di dalam konsolidasi. Kita lanjut ke pembahasan saham. PAYF saya masih hold saham PANI modal 1.720 ikut PTR kemarin. Apakah sudah saatnya jualan atau masih bisa hold sampai berapa? Ya Pak, saham PANI sudah naik berapa persen? Anda harus bersyukur ya toh. Saham ini sudah naik dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan ini kenaikannya sudah 70% kalau tidak salah. Dari 1 Agustus ya, kenaikan 77%, dan tepat tanggal 1 Agustus ya, seperti yang Anda lihat, kita beli di PTR ya, bersama dengan saham AMMN waktu itu ya, kemudian juga saham SGR juga. Jadi ketika IHSG konsolidasi seperti yang Anda lihat tadi di chart IHSG, masih ada saham yang bisa naik 70% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, pertanyaannya adalah di harga saat ini bagaimana? Anda boleh melakukan take profit ya, karena sudah harus bersyukur kalau Anda dikasih profit 70% di saat orang lain rata-rata ya, kita mengacu pada indeks, tidak mencetak kinerja positif gitu ya secara umum ya. Ya, jadi masih ada saham seperti saham PANI ini, saham AMMN. Jadi saya sangat merasa beruntung ya. Ya sebenarnya tidak beruntung ya, karena kita juga mendapatkan saham-saham ini juga tidak dengan cuma-cuma gitu ya. Kita harus melakukan analisis ya, dibantu dengan sistem screening kita dan sebagainya, dan terpilihlah saham-saham yang unggul. Saham-saham yang kita beli seperti PANI ini nggak langsung naik ya. Waktu kita beli di 17.15 ini sempat turun ke 17.05. Namun ya beruntunglah Anda yang yakin dengan rekomendasi kami gitu ya. Sekarang naiknya 77%. Anda boleh take profit di sini. Target berikutnya kalau Anda masih mau hold kira-kira di angka 39 sampai dengan 40. 3.900 sampai dengan 4.000. Seperti itu. Selamat buat yang punya saham PANI, SGR ataupun AMMN ya. Jadi 3 saham itu ya
Yang lain juga masih banyak ya, tapi kenaikan yang paling signifikan sampai dengan bulan Agustus ini ya, gitu. Jadi dan ini ya PTR juga sebentar lagi kemungkinan akan menutup membershipnya karena sudah hampir 100 kurang 3 member lagi. Jadi 3 member terakhir itu yang mungkin bisa masuk ya. Jadi sisa 3 member, mungkin kalau udah 100 kita akan tutup membership untuk sementara sampai dengan ada yang keluar ya. Nantinya kita akan batasi hanya sampai dengan 100 member untuk private trading room. Jadi kita nggak mau banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan kita susah juga tradingnya ya, terlalu banyak orang. Oke, kita lanjut. Pak F minta tolong analisa teknikal BMTR jangka pendek, bagaimana ya koreksinya, apakah akan terus berlanjut? Tentunya tidak akan terus-terusan turun ya, tentu saja ada naik dan turunnya, nanti kita akan lihat. Dan bagaimana targetnya ini bisa target naik dan target turun ya, jadi kalau bisa dikasih penjelasan target apa yang Anda tanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perdagangan terakhir hari ini gitu ya, dia naik kok ya, sudah menunjukkan dia stabil di area ini. Memang mungkin saja karakteristik dari saham BMTR ini ketika dia sudah membentuk sebuah wave naik kemudian membentuk wave turun, setelah itu dia konsolidasi seperti yang sudah ya. Ketika dia sudah spike kemudian dia spike turun kemudian konsolidasi, kemudian nanti kalau sudah mulai spike lagi ya, tanda-tandanya kalau dia bisa breakout di 320 ke atas atau 328 ke atas, itu ditandai dengan kenaikan tersebut bisa membentuk wave naik lagi. Itu baru menarik untuk trading, saat ini belum ya. Jadi untuk jangka pendek ini kemungkinan ya kita akan melihat BMTR ini kemungkinan akan bergerak stabil di 326 dengan target support di 290 ya, mungkin akan bergerak stabil di area atau konsolidasi, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa begitu? Ya ini Anda lihat transaksinya menurun ya toh gitu. Oke. Ya semoga tidak ya besok breakout Anda bisa ikuti, tetapi selama dia masih bergerak di rentang-rentang ini ya Anda kalau mau trading mungkin beli di support jual di resist, beli di support jual di resist gitu aja itu ya. Oke. Pak NKP apakah sudah terbentuk di bearish divergence? Bearish divergence berarti dia sedang naik tapi MACD-nya turun gitu ya, atau mungkin sebaliknya. Potensi naik atau turunnya ke berapa? Terima kasih dan sehat terus Pak Yef. Terima kasih untuk Pak Teddy, semoga Pak Teddy juga sehat dan sukses selalu. YNKP, apakah divergent? YNKP ya? Ya. Kita lihat divergent atau tidak. Yes, divergent. Dimana kita ngelihat divergentnya? Ini naik, ini turun. Oke. Kemudian kebetulan target naiknya memang relatif, kita tidak bilang tepat ya, relatif sudah berada di harga-harga saat ini ya. Ini adalah area-area yang mungkin area kritis ya, gitu, sudah dicapai kemarin dan saat ini dia meretest atau membentuk support di 9050, yang mana kalau misalnya dia mau turun seperti yang sebelumnya, ketika dia mencapai level ini dia akan sedikit konsolidasi sampai dengan nanti terjadi pembalikan di moving average ya. Di moving average-nya ini kan kalau misalkan moving average-nya ini masih naik, berarti masih memungkinkan dia untuk bergerak di area maksimal di 10.000 ini ya. Tetapi tentu saja risk reward-nya sudah berbeda ya, atau sudah cukup tinggi kalau kita mengacu pada EMA 60, di mana dia sudah di bawah di atas 6% dengan potensi upside yang saat ini itu sekitar 6% juga sampai dengan 10% ya. Jadi kalau misalkan Anda beli, saya sih mungkin menyarankan kalau ada turun sedikit di 9.050 atau syukur-syukur Anda dapat di dekat-dekat EMA 60 ini. Kalau dia ternyata tidak mampu rebound, Anda bisa keluar dengan risk yang minimum dengan potensi reward yang besar, lebih besar daripada harga saat ini. Karena di harga saat ini termasuk di gray area ya, atau di area-area yang risk rewardnya itu hampir 50-50 gitu ya. Jadi mungkin saya akan menunggu di support sini karena ya ini relatif swing naiknya ini sudah berjalan dan Anda sendiri juga sudah melihat terjadi sebuah divergence ya di MACD-nya. Meskipun sebuah divergence itu tidak selalu membuat kita tidak profit ya. Tentu saja kalau Anda tujuannya hanya untuk swing-swing jangka pendek, tetap nggak ada masalah mau terjadi di bearish divergence pun Anda bisa tetap ada swing naiknya yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda konversikan sebagai profit ya. Gitu. Yang jelas kalau saya akan menunggu di minimal di 9.050.
sampai dengan, karena ini support EMA 60 kan sifatnya dinamis, dia bergerak juga bersama dengan harganya, sehingga kalau sekarang ini ya 9050 ke bawah sampai dengan 8800-an lah kira-kira seperti itu. Nanti kita manfaatkan swingnya ketika dia menyentuh EMA 60 kemudian terjadi rebound, seperti itulah kira-kira strateginya. Tapi sekali lagi ya, itu ada belum terjadi sehingga kita perlu menunggu dulu ya, jadi nggak sekarang, seperti itu. Oke. Siang Pak, mohon bahas BCTM. Apakah harga sudah cukup rendah untuk memulai akum sedikit-sedikit? Dan boleh tanya juga area yang sekiranya baik untuk mulai akum lebih besar lagi. Oke, kita lihat BCTM ini berarti untuk investing ya. Untuk investing. Oke. Ya, saya mengartikan akumulasi itu pembelian bertahap untuk investasi ya. Jadi di kami di PTR itu sendiri tidak mengenal istilah akum ya. Kalau akum itu pembelian bertahap, averaging. Jadi kita membeli dengan santai, dengan bertahap, itu tentunya untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kita akan menggunakan time frame jangka panjang untuk menjawabnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan terakhir gitu ya, kita harus mengacu pada apa yang ada sebelumnya. Nah sekarang ini BJTM itu bergerak di bawah EMA 60. Bergerak di bawah EMA 60, yang mana EMA 60 ini berarti adalah kita anggap sebagai fair price-nya lah ya. Kalau misalkan Anda beli di sini mungkin risk reward-nya 50-50. Tetapi kalau Anda bisa beli di bawah EMA 60 secara kasaran, kalau Anda mau beli bertahap itu sudah cukup bagus. Kenapa begitu? Karena BJTM sendiri secara tren dia ke atas, uptrend dalam jangka panjang. Ya, kalau mau beli yang katakanlah mau beli yang misalkan harga bagusnya, best price-nya gitu ya, kita akan menggunakan solid candle untuk menentukannya, yaitu di 590. Itu mungkin kalau dia beli bisa turun di 600 atau di 590-an, itu mungkin Anda bisa tingkatkan alokasinya. Katakanlah seperti ini, misalkan di harga sekarang ini 655 gitu ya, Anda targetkan beli sekitar 10% atau 10 PV gitu ya. Nah di harga saat ini Anda bisa beli 1 PV, 2 PV. Nah nanti kalau dia 1 atau 2% maksudnya, kemudian dia turun misalkan ke 600, Anda bisa naik beli sampai dengan 5 atau sampai dengan 8 dan sebagainya ya. Seperti itu. Untuk apa? Karena ini memang 0,6-nya ya, dan ini momentum terbaik untuk beli BJTM ini memang kebetulan di tahun 2020 juga, waktu itu kita beli dengan peer juga ya. Namun kalau Anda beli di harga saat ini ya bisa dikatakan tidaklah mahal dan juga tidaklah murah. Memang ini bukan value investing karena ini kita mengacu pada teknikal yang ada sebelumnya ya, karena dia bergerak di bawah EMA 60 itu sangat jarang. Sehingga kita anggap kalau dia turun ke bawah EMA 60 itu adalah hal yang bagus. Ya, untuk jangka panjang tentunya, bukan untuk besok loh ya. Mungkin saja dia bisa turun dulu ke 590, sehingga disitulah mungkin area beli yang Anda bisa optimalkan gitu ya. Seperti itu kira-kira. Semoga menjawab. Siang Pak Yev, boleh tolong bahas TIS, udah bisa entry Pak untuk swing trade. Makasih dan sehat selalu. Oke, kita lihat TIS. Apakah saat ini untuk entry menarik? Kalau kita lihat dari perdagangan terakhir, dia sebenarnya masih konsolidasi ya. Kalau saya mungkin konsolidasi ini, masalahnya konsolidasi ini pertama rentangnya mungkin sudah tidak cukup ya kalau kita mau trading kan ketika dia konsolidasi seperti ini, sehingga kita akan mengambil tindakan atau mau trading di saham ini ketika dia sudah confirm dia tidak konsolidasi lagi, tentu saja dengan terjadinya breakout di atas resistnya. Untuk apa? Untuk mencari ruang gerak yang lebih lebar ya gitu. Jadi kalau misalkan nih TIS naik di atas 159 atau 160 kemudian tutup di atas sana, entah itu di 170 atau 180, kita akan masuk di situ. Tetapi kalau dia belum, ya Anda kalau tetap mau trading di saham TIS ini, Anda bisa tunggu di support di 130, jual di 150, beli lagi 140 ke bawah, jual di 149, 148, seperti itu. Tektok seperti itu ya, karena Anda lihat di volume transaksi di sini juga mengindikasikan ini sepi gitu, menurun gitu ya. Artinya memang untuk kita trading tuh kalau kita memang tradingnya ya
tidak banyak sih, tidak besar. Cuma kalau dia lagi sepi, kami khawatir tidak bisa keluar. Tapi saya nggak tahu nih ya, bid offernya seperti apa ya, apa kalau lompat-lompat atau tidak, saya nggak tahu. Saya hanya melihat berdasarkan chart ini sih harusnya masih ada lah, kita mau beli 1000-2000 lot mungkin masih bisa. Tetapi kalau 1000-2000 lot dikalikan 90 orang itu mungkin kayaknya agak repot gitu ya, agak susah. Jadi mungkin itu akan bisa tersedia, akan mudah, lebih nyaman untuk trading di saham ini ketika dia sudah mulai trending lagi, entah itu downtrend ataupun uptrend. Trending ya, dan sekarang ini posisinya non trending alias konsolidasi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Mohon dibahas GCTL untuk swing, menunggu di harga berapa untuk masuk, bagaimana potensinya. Oke, kita lihat GCTL untuk masuk trading ya. Jadi saat ini GCTL sudah lebih dari target turun kita, tetapi di sini ada target turun berikutnya karena terdapat sebuah gap. Jadi kalau saya merasa saham ini masih bisa turun lagi di 800, di sini ada gap juga di 785. Ya, paling masuk akal sih nunggunya di 785 atau di bawah 800 lah. Tetapi saya lihat perlu dikonsultasikan lagi ketika harga sudah di situ, karena dikhawatirkan terdapat gap yang besar ini membuat saham ini bisa turun ke sana atau lebih dalam gitu ya. Kalau baiknya dikonsultasikan lagi kalau Anda sudah jadi member ya. Jadi kalau Anda konsultasi di PTR, dan Peers ataupun konsultasi secara trading ataupun investasi, pastinya tidak akan semuanya kita akan rekomendasikan beli, tetapi ada juga saham-saham yang secara teknikal itu perlu menunggu, perlu konfirmasi dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya konsultasi ya seperti ini. Misalkan GCTL mau swing di harga sekarang ini, menunggu di berapa. Nah, kita kasih angka, misalkan sahamnya turun ke sana, nanti juga konsultasi dulu sebelum eksekusi. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berikan trading plan yang secara utuh dan secara lengkap ketika Anda beli di situ, karena setiap pergerakan harga itu nanti hitung-hitungan potensinya akan berubah, akan berbeda. Ya, seperti itu. Risknya juga bisa dikalkulasi kalau harganya sudah menyentuh di sana. Ya, seperti itu. Karena ya trading itu adalah bisnis ya, kita harus kalkulasi dulu sebelum eksekusi gitu ya. Jangan sampai eksekusi baru dikalkulasi. Nah, itu meeng nanti jadinya ya. Baik, mohon edukasinya untuk strategi entry dan exit investing saham jika sudah menemukan saham yang bagus nih ya. Saya suka nih dengan pertanyaan yang seperti ini, karena saya bisa mengedukasi dan juga bisa kita kasih share pengalaman kami juga. Jika sudah menemukan saham yang fundamentalnya bagus untuk entry, apakah menunggu di support atau metode dicicil per bulannya misalnya, dan bagaimana untuk exitnya? Apakah menunggu di resist ataukah menunggu kalau sudah profit besar misal 100%, ataukah menunggu juga kalau laporan keuangan terbarunya sudah tidak menarik? Mohon pencerahannya. Oke, yang pertama, ketika kita sudah menemukan saham yang layak invest, misalkan ya kemarin apa yang ditanyakan itu BFIN misalkan ya, BFI ya, kita menemukan BFI bagus secara fundamental layak invest, tapi sahamnya ternyata sudah naik, sudah merefleksikan kenaikan. Apa yang kita lakukan? Tidak beli. Kenapa tidak beli? Bukan masalah dia tidak bisa naik, tetapi harga sahamnya sudah merefleksikan lebih dulu dibandingkan monitor kita atau mata kita terlambat melihatnya. Ya pastinya akan ada saham yang lain gitu ya. Jadi tergantung, kalau misalkan Anda melihatnya sekarang ini sahamnya lagi turun, harga sahamnya turun tapi fundamental bagus, Anda menunggu konfirmasi teknikal. Kapan? Ketika misalkan dia sekarang posisinya di downtrend, tunggulah dia uptrend ya, seperti itu. Nah, metodenya beli langsung lamsam atau dicicil. Kalau saya investasi di Peer dan Peers, dibeli secara bertahap. Tetapi ini lagi juga bagaimana bertahapnya itu tergantung juga ke orangnya. Kalau orangnya mungkin super sibuk sehingga tidak bisa eksekusi setiap hari, ya Anda bisa misalkan katakanlah Anda mau beli barang 10, Anda beli, katakanlah Anda sibuk banget, nggak setiap hari Anda mungkin ngecek monitor itu seminggu sekali gitu ya, beli aja langsung 2, 3 ya gitu. Jadi setiap minggu beli sekali, berarti langsung beli. Kalau Anda masih sering monitor, belinya bertahap, itu akan lebih baik nanti average-nya. Seperti ketika dia turun beli dan sebagainya. Tapi kembali ke tadi, kalau saya akan beli saham kalau teknikalnya sudah confirm. Oke, tidak hanya melihat fundamental tetapi teknikal juga dilihat.
Itulah bedanya kami dengan yang lainnya, gitu ya. Dan teknikal yang digunakan tentu saja tidak sama dengan trading, ya, berbeda. Nah, bagaimana exitnya? Exitnya itu sudah ditentukan ketika kita membuat investing plan. Jadi, ketika kita menemukan sebuah saham itu layak investasi, katakanlah seperti kemarin contohnya apa, misalkan Arko gitu ya, kita beli di 700 sampai 600. Nah, kita sudah siapkan targetnya berdasarkan teknikal dan kita harus korelasikan dengan fundamental juga. Misalkan katakanlah dia punya pertumbuhan 20% rata-rata per tahun, berarti kira-kira target satu kurang lebih ya 10%, di atas 10% seperti itu. Tetapi itu nanti masuk akal atau tidak, kita juga harus mengacu pada teknikalnya. Ya, karena teknikal itu tidak murni dibentuk oleh fundamental juga, ada noise market dan sebagainya, faktor-faktor yang sifatnya itu tidak bisa kita kontrol. Kalau fundamental aja kita bisa hitung-hitungin dengan mudah, tetapi kalau sudah ada faktor market, misalkan marketnya lagi strong bullish, tiba-tiba sahamnya harusnya naik cuma 10%, tiba-tiba naik 100%, ya kita ya itu di luar kemampuan fundamental dalam memproyeksikan tentunya gitu ya. Jadi lagi-lagi dalam menentukan exit itu sudah ditentukan sejak awal. Seperti KIN, kita sudah hampir, atau di RMA sudah profit 100% di atas target kita, tapi kita belum jual sampai sekarang karena kami melihat teknikalnya masih naik gitu ya. Ini kasih contoh case ya, di RMA, di Pierce dan Pierce semua dapat ya. Jadi ada saham yang Pierce sama Pierce itu sama juga dapatnya gitu ya, tapi tentunya kalau ada saham bank non conve ya Pierce nggak dapat gitu ya. Nah, seperti saham ini kasih contoh, kita kok nggak keluar nih, ada yang tanya juga kemarin, ini Klipan atau di RMA ini kan sudah mencapai TP, kok nggak keluar, nggak take profit gitu ya, mereka menunggu. Ini kan misalkan ya seperti di RMA ini, kita punya target, kita invest baru bulan baru tahun ini ya, di 28 Maret ini kita beli di 700, sekarang harganya di berapa? Di 1.500-an ya. Tapi kita kok nggak jual-jual gitu ya, padahal udah profit 100%. Karena secara teknikal, lagi-lagi ya, IF menggunakan teknikal dalam entry dan exit. Teknikalnya masih naik, kita akan hold. Tetapi kalau teknikalnya misalkan nggak mencapai target, tetapi dia turun dan fundamentalnya juga nggak bagus, kita akan keluar. Itu jadi investing plan itu sudah mencakup kapan kita di harga berapa kira-kira kita akan keluar secara untung dan secara rugi. Ya, seperti itu. Kalau di kita member wajib membaca ini dulu sebelum Anda ikut beli, karena ya resiko ditanggung masing-masing, profit juga dikantongin masing-masing kan. Jadi Anda harus menjadi member yang mau membaca gitu loh. Kalau Anda sekiranya di RMA ini jelek, nggak mau, ya nggak apa-apa, suka-suka aja gitu ya. Misalkan rekomendasi saham A, kemudian Anda nggak cocok, nggak usah ikut yang rekomendasi yang lain. Tidak cocok juga, ya nggak usah ikut juga, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, jadi dalam menentukan exit dan entry itu sudah tertulis jelas di sini stock picks, dan member wajib membacanya dengan teliti. Misalkan belinya di berapa? Di 840 sampai dengan 750. Misalkan DRMA ini naik di atas 850, bolehkah dibeli? Harus konsultasikan dulu karena risknya akan berbeda. Di sini sudah dihitung oleh advisors. Jadi Anda harus konsultasi dengan mereka. Kalau misalkan berbeda harga belinya, seperti apa konsekuensinya? Anda siap terima atau tidak? Gitu ya. Jadi sampai Anda melihat sahamnya naik terus FOMO ya, tapi tidak siap dengan risk yang berbeda dengan kita. Misalkan baru join Pierce, lihat di RMA kok 100% saya beli sekarang. Nah, itu namanya kan FOMO, sudah naik kok ya, kenapain beli gitu, misalkan seperti itu ya. Jadi seperti itu dalam menentukan entry dan exit. Jadi metodenya dicicil. Kalau kami ini tergantung dengan Anda juga. Kalau Anda memang super sibuk, ya Anda beli sekali juga nggak apa-apa, atau beberapa kali, 2 kali, 3 kali, terserah. Kemudian apakah dari resist? Tidak resist juga, tetapi ada proyeksi-proyeksi yang kita gunakan, biasanya menggunakan Fibo tapi jangka panjang. Kemudian berdasarkan fundamental, ya kalau misalkan kita beli saham kemudian fundamentalnya ternyata tidak sesuai, ya kita akan jual gitu ya. Jadi fundamental itu juga menentukan menentukan apakah kita hold atau tidak. Bisa tolong bahas teknikal saham INDS? Ini sudah terjawab semua ya. Oke. Bisa tolong bahas teknikalnya saham INDS? Berapa target terdekatnya dalam jangka pendek? Oke, untuk jangka pendek targetnya di upper shadow ini ya, 3.600. Tuh.
Kemudian kalau kita lihat jangka pendek berarti kita pakai 4 jam mungkin ya. Pertama di upper shadow di 3600, satu, kedua jangka pendek ya ini ya. Kemudian di 3900-an atau 4000 seperti itu. Mantap Pak Yev, realistis, kritis, dan rasional ya. Pak Yev tolong direview saham BP untuk swing. Apakah menarik risk versus potensi kenaikannya? Kita coba lihat sahamnya di berapa sekarang. 114. Kita akan lihat ini downtrend ya posisi saat ini. Namun kita juga akan lihat potensi pullbacknya ya. Tidak semua saham downtrend itu tidak bisa ditradingkan ya, tetapi sekali lagi setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi mungkin saja downtrendnya ini menarik ya. Nah kalau kita lihat dari sini potensinya, kita harus lihat risk rewardnya. Potensinya 4% sampai dengan 10% dengan risk mungkin 4%. Jadi menarik ya kalau kita untuk pullback. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Oke, sorry ya, tadi ada telepon sedikit. Tadi ada klien yang bukan Jeff ya, tapi ada telepon lah ya. Kita lanjut ya. Tadi BP potensinya menurut saya untuk pullback, kalau yang ditanya risk rewardnya tentu saja menarik karena saat ini dia punya potensi sekitar 9%. Tetapi kalau misalkan mengacu pada PTR itu minimal, kalau TP2 itu harus di atas 10%. Tetapi ini masih ada potensi kenaikan ya, kalau risk rewardnya lebih besar rewardnya ya. Kemudian saham ini juga perlu diingat, dia kalau opening dia sering lompat ke atas, kemungkinan karena mereka lagi buang barang ya. Kita nggak nyebut bandar, tetapi prosesi turun itu otomatis kan mereka harus buang barang, dan buang barang itu ya kalau hitung-hitungan bisnis mereka ya inginnya ya lebih tinggi dari harga kemarin, sehingga opening itu sering kali dinaikkan. Openingnya naik, kemudian terbentuklah bid di market, sehingga mereka bisa meleluasa untuk melakukan distribusi secara smooth ya. Karena kalau mereka misalkan
mereka harus menaikkan harganya di saat market opening, otomatis mereka akan makan barang di pasar. Tetapi kalau opening ketika dia naikkan, ya otomatis mereka dengan lebih murah karena mereka mungkin saja tetap makan atau makan barang atau beli barang di market yang bukan milik mereka, tetapi relatif lebih sedikit dibandingkan ketika market itu sedang berjalan. Jadi logikanya seperti itu. Makanya ini kalau Anda lihat kok seringkali candlenya merah dan gap up gitu ya, karena ya itulah strategi untuk menurunkan harga sahamnya. Tapi ini kita nggak bicara price maker, bandar, kita nggak peduli dengan bandar dan sebagainya. Yang penting ya kita tahu aja, cukup tahu aja seperti itu ya. Oke, PPRI bagaimana? Nah, ini perlu diberikan keterangan yang lengkap untuk trading, untuk investasi, teknikal, fundamental, terserah ya. Oke, sudah saya jawab semua. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan telepon karena ya urgent harus saya angkat juga. Jadi semoga dipahami Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah berkontribusi memberikan ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini, baik itu saham ataupun terkait strategi dan sebagainya, bebas. Anda bisa menulis di sini. Silahkan untuk pembahasan selanjutnya di F-Talk selanjutnya ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.